Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari rekan kita ya. Jadi bagaimana cara pengelasan sudut pada kaki meja yang hanya satu ya. Kalau misalkan pada pembuatan meja ukuran mini biasanya punya tiang di bagian tengah saja. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara pengelasan pada bagian sudut untuk kaki meja. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan nanti pada pengelasan sudut ini pada penggunaan besi tipis ya, kalau misalkan tidak berhasil, kita akan bahas juga untuk alternatifnya atau opsi kedua teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke prakteknya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian pertama di sini teman-teman, karena di sini saya menggunakan besi tipis ya di bawah 1 mili. Jadi untuk mendekatkan kerapatannya di sini saya membuat lekukan ya di bagian pinggirnya seperti yang teman-teman lihat di sini. Kedalamannya sekitar 1 mm teman-teman. Jadi setelah kita membentuknya agak melekuk di bagian tengah, jadi bagian pinggir juga akan menjadi sedikit rapat teman-teman ya. Kalau misalkan kita bikin lekukan di bagian tengahnya. Nah, di bagian tengah juga bagian dalam ini semakin rapat. Oke, mungkin di kamera HP mungkin di gambarnya kelihatan agak tidak begitu jelas ya. Nah, tadi kalau misalkan yang belum kita bikin lekukan di sini teman-teman agak renggang. Kalau kita potong rata ya. Nah, ini dia yang udah kita bikin lekukan di bagian tengah ya. Ini agak rapat teman-teman. Jadi jarak ini nanti akan sedikit lebih mengamankan untuk pengelasan besi tipis. Jadi saran saya sebaiknya teman-teman lekuk saja ya untuk bagian tengah, supaya kerapatan besi bisa lebih bagus dan mengurangi resiko bolong pada besi tipis. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan kautlas ukuran 2 x 300 mm ya. Jadi saya taruh hampir di angka 30 saja untuk pengelasan besi tipis. Jadi pertama di sini kita cantol aja dulu teman-teman ya, jangan langsung dilaspul, karena kalau kita laspul langsung pada satu bagian, nanti satu bagian lain yang ada di bawah ini yang belum dilas nanti akan menganga teman-teman ya. Artinya jarak itu akan semakin besar nanti karena tarikan las yang kita laspul kalau di bagian belakang tadi. Jadi contohnya kayak gini ya, kalau misalkan kita laspul tadi di sini akan menganga teman-teman, jadi akibatnya kita akan kesusahan lagi untuk merapatkan jarak besinya. Oke, karena kebuka kita ulang lagi teman-teman, kita cantol lagi ya untuk bagian yang tadi. Di sini juga kita cantol juga teman-teman. Jadi setelah kita cantol semua baru kita bisa mulai ngelaspol. Oke teman-teman, setelah proses pengamplasan ya, langsung ke topik pembahasan kita yaitu pengelasan pojok ya di bagian pojok ini. Jadi sama seperti yang tadi ya, sebaiknya kita las dulu pada setiap sudut-sudutnya untuk merapatkan semua bagian dulu ya, baru kita mulai laspul pada bagian tengahnya. Oke, jadi metode seperti para master ya yang melakukan pengelasan di sini mulai dari samping atas dulu baru ke bawah membentuk huruf L teman-teman ya, metode pengelasannya. Tapi di sini saya tidak menggunakan metode itu karena lumayan sulit teman-teman ya. Jadi saya langsung aja pas di pojokan bagian tengahnya. Jadi karena ini rentan bolong teman-teman karena besi tipis, jadi volume ampere juga saya makin rendahkan ya. Saya taruh di angka 2,5 ya atau 25 ampere teman-teman untuk kawat las yang kecil ini. Jadi sini saya melakukan pengelasan 2 kali teman-teman. Jadi proses pengelasan ini cukup cepat ya ritmenya. Jadi kalau misalkan agak lama itu resiko bolong makin besar teman-teman karena bagian sudut ini lumayan tipis ya. Jadi setelah pengelasan pertama ini saya buang dulu untuk truk yang menempel, baru saya lanjutkan lagi untuk pengelasan kedua teman-teman ya.
Nah, tapi kalau misalkan seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalkan dengan metode seperti ini masih belum berhasil ya, kalau misalkan masih bolong aja ataupun hasil lasnya tidak cukup bagus, tidak aman ya, atau tidak kuat lah, kalau misalkan hasil akhirnya, kita akan bahas juga untuk alternatifnya teman-teman. Tentunya metode kedua ini menurut saya jauh lebih kuat dan tampilannya juga tidak sampai merusak tampilan dari bahan yang akan kita buat teman-teman ya, contohnya pada pembuatan meja, karena selain posisinya juga di bawah, dan tentunya kalau misalkan pengelasan seperti ini pada bahan tipis, apalagi dengan beban meja ya, kalau misalkan hasil las yang tidak terlalu bagus nanti akan rentan kebuka lasnya teman-teman. Jadi untuk besi tipis sebaiknya kita gunakan metode kedua teman-teman ya. Oke, tapi kita akan cek dulu untuk hasil yang pertama ini ya. Jika memang bisa kuat, kita bisa menggunakan metode pertama, yaitu pengelasan sudut seperti ini. Dan ini belum saya melakukan langkah kedua, artinya pengelasan yang kedua teman-teman ya, untuk sedikit memperkuat hasil lasan pertama. Tentunya kita buang dulu truk yang menempel. Tapi kalau misalkan dengan cara seperti ini masih belum kuat hasil lasnya, kita gunakan metode kedua ya, atau opsi keduanya. Oke teman-teman, untuk proses pengelasan kedua ya, jadi teman-teman bisa menormalkan kembali untuk volumenya, bisa kita naikkan lagi di angka 30 atau 40 ya untuk volume ampere pengelasannya teman-teman. Jadi di sini setelah pengelasan proses pengelasan kedua sini akan jauh lebih kuat. Ini udah kuat teman-teman ya pengelasan untuk proses keduanya, ini beda dengan yang pertama tadi karena selain karena tadi kita sudah mengecilkan volume, jadi itu penyebab kawat lasnya juga tidak terlalu cepat menyala ya, atau agak lengket. Jadi hasilnya juga tidak terlalu bagus karena volumenya kecil, otomatis nyala ampere juga tidak terlalu bagus teman-teman ya. Hasilnya juga seperti yang kita lihat pertama tadi agak bolong-bolong. Jadi itulah fungsi langkah kedua pengelasannya, untuk menutupi bolong yang pertama, hasil pengelasan pertama ya, karena volume kecil. Oke teman-teman, kita lanjut ke opsi kedua ya. Jika opsi pertama tadi dirasakan atau teman-teman mungkin merasakan belum berhasil untuk proses pengelasan yang teman-teman lakukan, jadi untuk pilih amannya silakan teman-teman gunakan opsi kedua ya. Jadi di sini saya gunakan siku. Jadi saya membentuk ukuran lebar dari bahan yang kita gunakan ya. Lalu untuk bagian ujungnya kita bentuk mengerucut atau kita bentuk 45 derajat teman-teman. Jadi karena bagian ini cukup lebar, otomatis pengelasan yang bisa kita lakukan juga bisa membentuk lapisan pengelasan yang cukup banyak teman-teman ya. Jadi otomatis pengelasan yang kita lakukan juga bisa lebih kuat karena jangkauan lasnya cukup banyak. Beda dengan opsi pertama ya, kita hanya bisa melakukan pengelasan di 4 sisi yang cukup kecil ya, ukuran besi hulunya. Nah beda dengan metode kedua ini, karena permukaannya menjadi sedikit lebar, otomatis pengelasan yang bisa kita lakukan juga bisa lebih banyak, otomatis akan lebih kuat teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman bisa membentuk menggunakan besi siku ya. Terserah kalau misalkan mau bentuknya mengerucut ataupun mengikuti ukuran hulu yang kita gunakan.
itu tetap jauh lebih kuat daripada pengelasan pertama. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan besi dengan ketebalan 1 mili ke atas, itu akan jauh lebih mudah dalam proses pengelasannya. Jadi kalau misalkan tidak mau repot atau apa, pilih aman, silahkan teman-teman gunakan besi yang ketebalan di atas 1 mm. Jadi karena resiko bolong juga tidak terlalu besar ya pada penggunaan besi tebal. Jadi saran saya silakan teman-teman gunakan besi tebal dan kawat las yang lebih besar atau yang ukuran 2,6 kali 350 ya. Karena penggunaan kawat las yang lebih lebar juga sedikit meminimalisir bolong. Karena penggunaan kawat las yang kecil ini punya kesulitan tersendiri menurut saya teman-teman ya untuk proses pengelasan besi tipis, karena jauh lebih cepat risiko bolong itu lebih tinggi daripada menggunakan kawat las yang lebih besar, karena bagian tengahnya itu atau bagian kawat las itu bagian tengah itu lebih besar, otomatis bagian penutupnya yang nanti akan meleleh itu akan lebih besar jangkauannya. Beda dengan kawat las yang lebih tipis, karena bagian tengahnya lebih kecil, jangkauan daya tutupnya juga lebih kecil teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini kalau misalkan kita lakukan dengan seperti ini ya. Artinya kalau contohnya kita bikin sekitar 4 sisi. Artinya nanti kalau misalkan kita bikin 4 sisi akan menutup ke 4 bagian sisi dari hulu galvanis ini, yang otomatis nanti kita bisa melakukan pengelasan di setiap sisi besi siku yang kita bentuk seperti ini.